Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda dan Ayah, terima kasih sudah hadir di webinar Parenting Bib and Books kali ini yang berjudul Cara Kreatif dan Menyenangkan Mengajarkan Bahasa Inggris pada Anak di Rumah. Nah, Bunda dan Ayah, saya perkenalkan juga, nama saya Putri selaku MC di acara kali ini, dan saya juga sudah ditemani oleh Kamuna Fitria, yaitu seorang English teacher dan juga content writer di salah satu media parenting Indonesia. Halo, selamat malam Kamuna. Apa kabar? Halo, selamat malam Kak Putri. Baik, alhamdulillah. Tapi di sini belum hujan Kak Putri. Oh, belum hujan di Kamuna. Iya, mendung-mendung terus dari sore, tapi hujannya belum turun. Belum turun. Iya, semoga juga di musim hujan kayak gini, musim pancaroba, kita semuanya diberikan kesehatan ya, Bunda dan Ayah. Amin. Bunda dan Ayah juga semoga sehat selalu, anaknya juga sehat selalu ya, Bunda. Amin. Nah, untuk rundown acara kali ini, untuk pembukaan di sesi pertama, pembukaan dan perkenalan tokoh. Di sesi kedua ada pemberian materi, juga di sesi ketiga ada sesi tanya jawab. Nah, di sesi ini Bunda dan Ayang udah nyimpen pertanyaan, bisa ya nanti di-share di kolom komentar. Dan yang terakhir adalah sesi penutupan. Nah, sebelumnya juga Bunda dan Ayah udah tahu belum Bib and Books itu apa? Bib and Books merupakan media online yang berfokus pada parenting serta menjadi wadah kolaborasi bersama konten kreator. Di webinar kali ini juga kita sudah bekerja sama dengan komunitas Cacabun, Fun with Mommy, Momunity, juga didukung oleh Grokmart untuk mengadakan webinar parenting kali ini. Seperti kita tahu ya Bunda dan Ayah, kalau misalkan bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional dan udah umum digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, oleh karena itu, tentunya bahasa Inggris juga sangat berdampak untuk masa depan si kecil nih. Betul kan Bunda dan Ayah? Nah, selain itu juga karena daya tangkap anak yang masih cepat dan masih kuat, mengajarkan bahasa Inggris sejak dini itu sangat dianjurkan ya Bunda. Namun terkadang kita sebagai orang tua itu terkadang sulit ya, caranya kayak gimana nih, cara biar anak nggak cepat bosan, terus tuh biar mereka tuh bisa tertarik gitu untuk belajar bahasa Inggris. Nah, oleh karenanya Bib and Book selaku media online ingin membahas mengenai peran orang tua dalam penyerapan bahasa asing pada anak melalui webinar kali ini. Tanpa menunggu lama, saya persilahkan Kamuna untuk memberikan materi bagi Bunda dan Ayah yang ada di sini. Oke, selamat malam Bunda dan Ayah semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar oleh Bib and Books pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Muna Fitria, domisili di Surabaya, ibu 3 anak, ya. Dan seperti yang dikatakan oleh Kak Putri tadi, betul, saya adalah English teacher. Dulu sempat mengajar selama beberapa tahun di UTF English First di Surabaya. Kemudian resign setelah saya melahirkan anak kedua, kemudian saya berubah profesi jadi buruh serabutan. Karena selain mengajar juga jadi content writer di salah satu website parenting, kemudian juga menulis blog pribadi di mainapaharini.com. Kemudian saya juga melakukan beberapa pekerjaan translation, proofreading untuk beberapa jurnal ilmiah. Jadi ya itu latar belakang saya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, boleh nih kita langsung masuk ke
materi ya, ke acara malam hari ini. Cara kreatif dan menyenangkan mengajarkan bahasa Inggris pada anak di rumah. Jadi karena Bunda dan Ayah sudah hadir pada malam hari ini, saya yakin bahwa Bunda dan Ayah semuanya juga sudah yakin betul dan setuju bahwa bahasa Inggris itu penting banget untuk anak-anak. Ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh tentang itu karena saya yakin Bunda dan Ayah sudah tahu pentingnya, makanya bergabung di sini ya. Tapi sudah tahu pentingnya, tapi nggak tahu cara memulainya dari mana, begitu ya. Seperti yang saya lihat dari jawaban di form pendaftaran, kebanyakan Bunda dan Ayah ternyata tidak tahu bagaimana ya caranya memulai gitu, mengajarkan anak bahasa Inggris di rumah. Oke, malam hari ini saya akan memberikan beberapa contoh aktivitas belajar yang menyenangkan untuk anak-anak di rumah. Kemudian selain itu sebelum itu saya akan memaparkan beberapa teori tentang language development atau perkembangan bahasa. Jadi ini sebagai dasar untuk nanti Bunda dan Ayah merencanakan atau memilih aktivitas pembelajaran bahasa Inggris untuk anak di rumah, gitu ya. Kemudian selain itu saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bunda dan Ayah mengenai hambatan-hambatan atau tantangan dalam mengajarkan bahasa Inggris. Oke, jadi pertama kita mulai dulu ya dengan prinsipnya. Jadi mungkin kita ada banyak banget ya kalau misalnya kita search di internet gitu, misalnya cara mengajarkan bahasa Inggris atau games itu banyak ya. Tapi ini kita harus tahu dulu prinsipnya bagaimana. Sebenarnya perkembangan bahasa pada anak itu bagaimana sih? Nah, bahasa Inggris ini kalau di Indonesia ya, kalau bahasa Inggris di Indonesia itu adalah bahasa asing. Ya, bahasa asing. Atau kalau dalam ini kita sebut L2 itu bahasa kedua, bukan bahasa ibu. Karena bahasa ibunya kemungkinan besar bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa daerah ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya perkembangan bahasa kedua pada anak ini? Nah, itu ternyata language acquisition atau pemerolehan bahasa atau bagaimana anak bisa memperoleh atau belajar bahasa yang kedua itu ternyata kurang lebih sama dengan bahasa yang pertama, bahasa ibu. Jadi dari situ disusunlah prinsip perkembangan bahasa kedua ini. Nah, jadi yang pertama adalah pentingnya paparan atau exposure. Kalau Bunda dan Ayah mau mengajarkan bahasa Inggris pada anak, ya harus memberikan paparan bahasa Inggris kepada anak. Gitu. Ya, bagaimana paparan ini adalah sebagai input gitu. Sama ya, kalau kita punya bayi mau mengajarkan supaya anak bisa ngomong, itu kita ajak ngomong terus. Ya sama. Kalau dalam bahasa Inggris itu kita beri input terus. Kita beri input dalam bentuk bahasa Inggris. Gitu. Karena itu adalah karena anak belajar dari apa yang sering mereka dengar atau sering mereka tonton atau sering mereka baca, dibacakan dari buku mungkin atau dari ayah bunda sendiri atau dari video mungkin. Nah ini ya, jadi yang pertama adalah paparan atau exposure. Ini adalah sebagai input anak. Ya, bagaimana anak mau mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Inggris jika mereka tidak pernah atau jarang mendengar kata-kata dalam bahasa Inggris gitu ya. Itu prinsipnya. Terus yang kedua itu adalah ikuti minat anak. Jadi ternyata ini tuh sudah diteliti, ada sebuah studi yang menemukan bahwa ternyata anak itu lebih banyak kosakata yang dia ingat jika mempelajari sesuatu yang sesuai dengan minatnya daripada anak yang mempelajari kosakata yang disodorkan oleh orang tuanya. Kita sendiri juga gitu ya, kalau kita suka gitu kita pasti akan
lebih tertarik. Ya sama, anak juga gitu. Kalau sesuai dengan minatnya, anak juga akan lebih tertarik belajar dan ternyata akan lebih banyak yang diingat kosakatanya atau klausanya atau frasanya. Jadi kalau Bunda dan Ayah bingung mau mulai dari mana, mulai dari sini. Ikuti minat anak. Kita lihat dulu anak sukanya apa ya, gitu. Misalnya anak sukanya ini kayak mobil, alat transportasi gitu ya, mobil, truk, bis. Boleh kita mulai dari situ dulu. Oh, anak suka truk misalnya. Ya udah kita jadikan truk itu sebagai fokus pembelajaran bahasa Inggris di rumah. Misalnya kayak truk gitu. Terus truk itu apa? Misalnya bisa dihubungkan dengan ini alat transportasi ya. Bisa pakai lagu misalnya The Wheels on the Bus gitu. Dari situ bisa nyambungkan ada wheels, truk juga punya wheels. Kemudian bisa belajar apa namanya itu belajar bagian-bagian truknya. Kemudian bisa juga belajar warna, kan? Nah itu jadi bisa menjadikan minat anak sebagai fokus belajarnya, topik belajarnya. Mulai dari situ dulu. Atau misalnya kalau anaknya suka princess nih misalnya, ya anaknya suka princess Disney princess gitu, boleh itu dijadikan sumber belajarnya, apa topik belajarnya, belajar bahasa Inggrisnya. Apa yang bisa dipelajari dari Disney princess? Bisa, misalnya pakaian, kosakata tentang pakaian. Kosakata tentang pakaian, misalnya dress. Gitu. Kalau misalnya pas putrinya pakai dress. Kemudian pas misalnya putrinya pakai ini mahkota. She's wearing a tiara. Terus misalnya ada lagi, siapa tokohnya di dalam film princess itu misalnya. He's wearing a shirt, gitu. He's wearing a pants, gitu. Bisa itu dijadikan fokusnya di situ minat anak. Ikuti minat anak dulu biar anak tertarik. Kemudian yang ketiga adalah gunakan konteks ya. Jadi dalam pembelajaran bahasa konteks itu penting banget karena apa ya? Dengan konteks itu anak jadi tahu di mana dalam situasi apa bahasa itu akan dia gunakan gitu. Jadi misalnya nih gitu. Jadi harus ada konteksnya. Jadi nggak bisa nih kita kasih main pakai flashcards gitu ya. A is for apple, B is for ball. Nggak bisa banget. Itu namanya adalah mengisolasi bahasa. Jadi cuman kata-katanya doang, vocabulary-nya doang, tanpa ada konteks itu tidak akan nyantol gitu ya. Karena itu tidak akan, anak akan susah menghubungkannya. Terus aku ngomong ini dalam kapan nih gitu. Itu kalau nggak ada konteksnya. Jadi harus ada konteksnya. Misalnya kita mau mengenalkan vocabulary tentang makanan, yaitu harus dalam konteks meal. Apa? Meal itu bahasa Indonesianya apa ya? Meals itu ya kayak sarapan, makan siang, dinner itu makan malam. Misalnya, I'm having egg for breakfast. Jadi itu harus ada konteksnya, nggak boleh terisolasi sendiri. Jadi misalnya kita mengenalkan lewat video, ya tidak boleh dengan video itu sendiri terpisah, tapi harus kita hubungkan dengan yang lainnya, misalnya dari video Wheels on the Bus gitu. Itu kita juga tunjukin tuh, misalnya ada pas lagi di jalan, ada bis lewat, itu kita tunjukin tuh, that's the bus. Look at that, the wheels on the bus are big. Jadi harus ada konteks, tidak boleh terisolasi. Kemudian, nah ini yang keempat, orang tua
harus interaktif dan responsif. Jadi perlu diingat bahwa bahasa Inggris itu adalah, maaf ya, bahasa Inggris itu adalah bahasa ya. Bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi. Jadi ya harus digunakan untuk berkomunikasi. Halo. Jadi harus digunakan untuk berkomunikasi. Kita harus responsif saat saat anak misalnya mengatakan sesuatu dalam bahasa Inggris, itu harus responsif juga. Jadi harus digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa Inggris itu bukan pengetahuan ya. Kalau pengetahuan itu sekedar tahu bahwa buku itu bahasa Inggrisnya book, pulpen itu bahasa Inggrisnya pen. Nah, itu namanya pengetahuan, tapi tidak, bahasa Inggris tidak seperti itu. Jadi harus responsif. Nah, pernah nih suatu hari anak saya yang umur balita 4,5 tahun, itu dia nunjuk-nunjuk timun di atas meja makan sambil bilang gini, cucumber, cucumber, gitu. Nah, responsnya gimana nih? Saya waktu itu kaget nih, anak saya bisa ya tahu ya ini cucumber gitu. Respons yang interaktif itu adalah yang begini. Jadi anak udah ngomong bahasa Inggris kan cucumber, cucumber sambil menunjuk timun. Kita juga harus menimpalinya supaya bisa jadi komunikatif begini. You're right, it's a cucumber. Do you like cucumber? I like cucumber. Nah, itu tuh jadi interaktif. Kalau yang nggak interaktif gimana? Contohnya, misalnya gini, anak mengatakan sesuatu dalam bahasa Inggris misalnya. Cucumber, cucumber gitu. Terus kita bilang, iya benar, ini cucumber. Nah, itu bukan respons yang ini ya, bukan respons yang tepat ya, karena dengan begitu jadi tidak komunikatif, dengan begitu tidak interaktif. Harusnya ditimpali dengan bahasa Inggris juga sehingga terjadilah komunikasi yang interaktif. Kemudian yang kelima adalah, nah ini yang menjadi momok biasanya nih. Yang menjadi momok biasanya nih untuk banyak orang yang mempelajari bahasa Inggris adalah grammar ya. Semuanya pada kayak suzon gitu sama grammar susah gitu. Tapi jangan khawatir, ternyata pemahaman grammar dan vocabulary itu akan berjalan beriringan. Jadi untuk anak usia dini ya, itu kita tidak perlu secara eksplisit atau secara terang-terangan menerangkan tentang grammar gitu, bahwa ini pakai tense apa, ini tuh harus pakai ini, harus pakai grammar itu, nggak perlu. Yang penting adalah Bunda dan Ayah bisa memberikan contoh kalimat yang benar gitu, contoh kalimat yang yang bisa digunakan sesuai konteksnya. Itu tadi misalnya gini, jadi misalnya kita bilang, saya nggak suka, misalnya aku nggak suka timun misalnya. Mami no like cucumber, mami no like cucumber. Nah itu ya, karena itu yang akan digunakan oleh anak sebagai contoh. Gitu. Jadi sembari kita memberi contoh, ya itu nanti anak pada usia sekitar 4 tahun, 5 tahun itu mereka pemahaman tentang struktur bahasa itu mulai terbentuk. Jadi mereka akan aware tentang struktur bahasa. Jadi nggak perlu khawatir tentang itu. Pokoknya kita ngasih inputnya, kita pokoknya yang sesuai. Misalnya bilangnya ya I don't like cucumber. Mommy is eating cucumber. Nanti dia akan menyadari sendiri struktur bahasanya sekitar 5 tahun. Kemudian yang keenam adalah berikan input bahasa yang bervariasi. Bervariasi ini dalam artian bisa bervariasi kata-katanya. Jadi misalnya
Nah, saya misalnya gini, how are you? Gitu. Jawabannya bukan cuma sekedar I'm fine, tapi juga I'm good, I'm great, I'm fabulous, I'm wonderful. Boleh gitu. Jadi, oh, anak tahu, oh ternyata fine itu apa namanya ada banyak kata lain yang bisa digunakan dalam menjawab pertanyaan how are you gitu. Jadi misalnya itu. Jadi variasi dalam katanya, variasi katanya. Kemudian bisa juga variasi dalam penuturnya. Penuturnya. Penutur itu apa ya? Maksudnya orang yang ngomongnya gitu. Jadi selain dari mama, selain dari mama sendiri gitu, anak juga akan sebaiknya anak juga sebaiknya bentar. Nah, variasi penuturnya juga. Jadi selain dari bunda dan ayah, juga bisa dari penutur lain. Misalnya dari gurunya. Misalnya bisa jadi dari gurunya, atau dari teman-temannya, atau dari video mungkin. Nah, itu tuh bisa. Dari situ anak akan mendapatkan banyak variasi dan itu akan memperkaya pengetahuan dia akan konteks bahasa itu sendiri. Karena misalnya beda orang juga pasti beda cara ininya ya, dari aksennya juga bisa beda. Kemudian dari kosakatanya juga bisa beda gitu. Dia akan mendapat banyak banyak variasi jika berbicara, mendapat input dari orang yang berbeda-beda. Gitu. Oke, jadi itu ya beberapa prinsip bahasa. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke prinsip untuk aktivitasnya. Nah, yang pertama adalah kalau misalnya kita mau memulai mengajarkan bahasa Inggris untuk anak di rumah nih, aktivitasnya itu harus yang konsisten, harus rutin. Yang penting rutin juga singkat gitu. Jadi mendingan singkat tapi rutin daripada dalam waktu lama tapi nggak rutin. Jadi yang penting itu adalah konsistensinya. Konsistensinya misalnya nih kita mau mengajarkan anak berbahasa Inggris, misalnya ada waktunya sendiri gitu, ada slot waktu belajarnya sendiri, misalnya hari apa gitu misalnya. Atau misalnya kalau pas lagi di dalam mobil misalnya gitu, boleh kapan saja asalkan konsisten. Kalau saya sih itu biasanya memang karena perjalanan itu bisa jadi sebuah tantangan kalau sama anak. Nah, itu biasanya kalau di atas motor atau lagi di dalam mobil, itu biasanya saya pakai untuk berbincang-bincang pakai bahasa Inggris gitu. Awalannya dari apa? Dari lagu Wheels on the Bus. Bisa loh, dari hal-hal simpel tuh bisa mulai. Karena kan kita ngomongnya sama anak-anak ya, jadi kita jangan mikir bahasa yang terlalu tinggi gitu, nggak usah, yang simpel-simpel aja gitu. Jadi dari konsistensi kapan waktu belajarnya, kemudian itu yang singkat aja lah, 15 menit boleh. Kemudian kita juga harus antusias ya. Nah, kenapa kok harus antusias? Ya iya dong, harus dong, karena dengan kita antusias gitu ya, dengan kita responsif, kita antusias menanggapi anak saat belajar bahasa Inggris, anak itu akan akan merasa terhubung gitu dengan bunda dan ayah ya. Kemudian karena merasa ada kayak keterhubungan itulah yang akan memotivasi anak untuk terus terhubung, terus berinteraksi gitu. Karena kan anak suka ya, anak itu senang ya saat terhubung dengan orang tuanya ya kan gitu. Karena
ya mereka suka menghabiskan waktu dengan kita ini, bunda dan ayah. Jadi itulah kenapa kita harus antusias, supaya anak juga antusias, supaya anak juga termotivasi untuk terus berinteraksi. Gitu. Kemudian ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, harus komunikatif, interaktif, dan responsif. Kita harus komunikatif ya. Dan disesuaikan dengan minat anak. Kemudian juga harus punya konteks. Ya, jadi misalnya kita belajar pakai flashcards. Boleh saja belajar pakai flashcards asalkan ada konteksnya, tidak sekonyong-konyong kita kasih flashcards terus kita meminta anak untuk belajar vocabulary ini artinya ini artinya ini, tidak seperti itu. Tetap harus ada konteksnya. Konteksnya ini bisa kita dapat dari mana? Bisa kita misalnya role play. Nah, role play itu juga bagus buat memberikan konteks pada anak. Nah, oke, sekarang kita kasih ini ya, kasih contohnya ya. Itu tadi ada contoh aktivitas, misalnya role play. Nah, role play. Role play juga bagus. Kemudian, nah ini dia. Ada yang pertama adalah kita integrasikan antara media belajar anak, sumber belajar anak, entah itu dari lagu, dari buku, dari apa itu dengan kehidupan anak gitu ya. Ini juga bagian dari konteks ya. Ini juga bagian dari konteks karena supaya anak itu bisa menghubungkan apa yang dia dengar, apa yang dia pelajari dengan experience-nya dia, dengan pengalamannya dia. Misalnya nih, kita dengar lagu Wheels on the Bus misalnya. Wheels on the Bus go. Misalnya kita dengar lagu Wheels on the Bus nih. Wheels on the bus go round and round gitu kan. The door on the bus goes open and shut gitu. Nah, itu kita integrasikan. Misalnya ini anak saya punya buku. Misalnya anak saya punya buku nih. Nah, ini bukunya seperti ini. Nah, ini ada gambar ininya, ada gambar bisnya gitu. Kita bisa tunjukkan, look at this. These are the wheels. Gitu. Terus sambil nyanyi lagi, the wheels on the bus gitu boleh. These are the door. This is the door. Look at those. Those are the people on the bus. Gitu. Jadi anak bisa membuat hubungan, membuat koneksi antara apa yang dia dengar dengan hal lain gitu, dengan experience-nya dia. Misalnya dia dengar dengar lagu ini nih, apa ya biasanya nih yang kayak yang biasanya didengar anak-anak tuh Cocomelon misalnya ya, Cocomelon misalnya lagu yang Bubu Song itu, tahu nggak sih lagu Bubu Song yang jatuh gitu. Nah, boleh tuh misalnya anak suka dengerin lagu itu. Nah, bisa kita misalnya misalnya kita ouchie, ouchie, ow gitu. My hand hurts gitu. Nah, itu jadi anak bisa gitu ya. Menghubungkan dengan pengalamannya dia. Kemudian, nih yang seru nih. Nah, yang seru itu emang yang mengandung action. Yang mengandung action. Apa tuh mengandung action? Jadi kata kerja. Kata kerja itu adalah salah satu vocabulary yang bisa diajarkan pertama buat anak ya. Actions itu misalnya open, close, kemudian walk gitu. Pokoknya yang kata kerja gitu. Itu bisa jadi salah satu yang vocabulary yang bisa diajarkan pada anak. Nah, ini nih misalnya kita ada dadu. Nah, ini dadu nih. Ini dadu saya bikin sendiri dari potongan-potongan kardus. Nah, bisa nih. Nah, di dadu ini kita tempelin nih action-nya. Action apa misalnya? Kalau ini karena ini waktu itu anak saya lagi belajar tentang hewan-hewan ternak, jadi ini adalah action-nya berhubungan dengan hewan ternak. Misalnya, waddle like a duck. Berjalan gini seperti bebek. Terus apa lagi nih? Crawl like a pig in mud. Gitu. Jadi action semua kan ini gitu. Tapi nggak gini juga nggak apa-apa. Misalnya yang lainnya yang
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya close the door, tempel, gitu. Terus misalnya gambar gitu tertutup, atau open the door, atau apalagi gitu, hide under the sofa misalnya gitu, boleh gitu. Jadi ini bisa kita pakai nih, bisa kita lemparin, terus apa yang ditunjukkan di sini kita lakukan bersama-sama. Wah, enak banget itu anak-anak, beneran deh. Bunda dan ayah juga ikut main ya. Jadi kita jadi bisa senang-senang bersama-sama, ketawa bersama-sama. Bunda dan ayah senang kan kalau ngelihat anak ketawa, sama anak-anak juga senang ngelihat ayah dan bundanya ketawa sama-sama mereka. Terlibat dalam kegiatan yang mereka suka lakukan gitu, tuh adalah salah satu cara untuk terhubung dengan anak gitu. Jadi main sama-sama. Mereka senang melihat kita bertingkah konyol gitu, senang boleh main sama-sama. Atau lagi salah satu permainan lainnya yang melibatkan action atau kerja, itu adalah ini permainan yang sangat klasik gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang tuh dipakai terus karena saking apa ya, saking cocoknya gitu. Itu namanya Simon Says. Ya pasti udah ngerti kan? Simon Says. Itu bisa deh apa namanya digunakan, atau misalnya diganti, bukan Simon Says tapi Mama Says gitu misalnya. Mama says touch your nose gitu, atau Mama says touch your cheeks gitu, boleh. Terus nanti kalau udah mulai kayak bosen-bosen, diplesetin kayak biasanya kita itu loh, games yang ice breaking di meeting atau kayak di kelas-kelas itu loh. Mama says touch your lips. Bilangnya touch your lips tapi pegangnya kupingnya. You're wrong. I said touch your lips. Touch your lips. Where is your lips? Boleh gitu. Jadi apa namanya, dibuat fun ya. Misalnya Mama says kiss your daddy's cheek gitu. Kiss your daddy. Dia datang ke daddy-nya terus dicium. Boleh gitu. Apa namanya, itu kan fun buat anak-anak ya. Kemudian adalah permainan treasure hunt. Nah ini bisa nih treasure hunt. Treasure hunt itu adalah berburu harta karun. Nah harta karunnya apa nih? Harta karunnya bisa apa aja. Misalnya tergantung dari apa yang sedang dipelajari oleh anak itu. Misalnya nih, anak udah belajar warna, ya, belajar tentang warna. Misalnya, find something yellow. Misalnya, terus anak nyari nih, apa ya yang warna yellow di rumah, dicari. Terus dikasih tahu ke mamanya ini. Atau misalnya, find something, apa misalnya, apa namanya, find ini misalnya apa. Kita menyembunyikan apa di rumah, mainannya misalnya ini. Ini kita sembunyi ini di mana gitu. Find the bus. Boleh, bisa. Sesuai kategori aja ya, boleh. Nanti apa namanya, tergantung dari minat anak apa. Kemudian bisa juga nih misalnya yang kelima, contoh lainnya. Label alfabet di dalam rumah. Apa tuh? Jadi misalnya nih saat kita mengajarkan alfabet ke anak nih, bisa kita taruh di sticky notes atau di selembar kertas, itu kita tempelkan nih di rumah. Gitu. Kita mulai dari E misalnya. Ini itu apa ya? Kita tempelkan ke benda di rumah yang huruf depannya itu A, depannya E. Bisa ditempelin di situ. Terus nanti kita suruh anak cari lagi, diurutin mulai A. What's after A? B gitu. Oke, let's find B. Mana ya B? Mana ya B? Gitu, dicari B. Ternyata B nempel di bola. That's B. B ball. Gitu. Boleh. Ini juga semacam treasure hunt ya. Kemudian, nah bisa juga nih. Ini adalah dari YouTube. Nah,
ini adalah sumber video untuk pembelajaran bahasa Inggris favorit saya. Dulu waktu saya masih ngajar, itu saya suka banget dari channel ini karena dia bagus untuk belajar bahasa Inggris. Jadi dari situ tuh bisa kita, nah ini ya, bunda dan ayah itu boleh aja sih ini saya kasih contoh ya. Nah ini contohnya. Nah ini ya, bunda dan ayah boleh aja sih mencari sumber belajar di internet, tapi memang harus hati-hati ya. Jadi supaya tidak semuanya bagus gitu, tidak semuanya bagus. Nah ini nih yang saya suka dari video-video di Super Simple Songs ini adalah adanya repetisi. Jadi kalimatnya itu diulang-ulang, dan repetisi itu adalah sesuatu hal yang penting dalam pembelajaran. Repetisi, mereka ingat, mereka dengar terus. Nah, tadi kan prinsip belajar yang pertama apa? Anak-anak belajar dari kata-kata yang mereka sering dengar. Nah, makanya itu adalah repetisi itu penting. Nah, di video di sini itu kalimat-kalimatnya banyak direpetisi, jadi itu akan lebih nyantol di anak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, kok aku offline? Apakah bisa terlihat? Oke, selanjutnya kelihatan ya. Soalnya di sini kok tulisannya you are offline gitu. Kaget. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu apa lagi? Nah, bisa juga misalnya mau cari lembar kerja atau worksheet, itu bisa pergi ke Twinkle. Di Twinkle itu bisa kita dapetin lembar kerja bahasa Inggris untuk anak sesuai usia. Boleh. Mereka ada nih ya, saya tunjukin ya. Nah, tuh kelihatan nggak ya? Di sini bisa dipilih untuk umur berapa anaknya. Ada untuk umur 0 sampai 5, untuk umur 5 sampai 7. Nah, ada semua di sini, bisa dicari. Nah, bisa nih dari worksheet ini, dari lembar kerja ini bisa kita jadikan belajar. Kembali lagi ke minat anak ya, dipilih yang sesuai minat anak. Kemudian yang selanjutnya adalah ada website belajar yang saya suka juga. Ini adalah dari British Council. Di British Council ini dia selain ada worksheet-nya juga, ada games-nya juga. Nah, ini yang saya suka nih. Saya biasanya pakai flashcard. Flashcard yang disediakan sama British Council. Jadi mereka menyediakan flashcard yang bisa kita unduh gratis, yang bisa kita print, itu bisa jadi flashcards ya. Ya, again dalam penggunaan flashcards juga harus harus sesuai konteks ya, nggak boleh terisolasi. Kemudian juga harus imersif dalam aktivitas sehari-hari. Imersif itu apa? Imersif itu menyatu gitu ya, menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pas waktu lagi masak, bikin sarapan nih misalnya, bikin telur gitu. Okay, mommy's frying the egg gitu misalnya. Mommy's cracking the egg. Gitu. Terus misalnya next fry the egg gitu. Jadi benar-benar digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Itu bisa jadi input yang bagus untuk vocabulary-nya anak, kemudian juga untuk konteksnya masuk. Itu sih. Nah, misalnya kalau ada butuh bantuan karena kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas, bisa pakai bantuan guru bahasa Inggris ya gitu. Kebetulan ini tempat saya ngajar kursus bahasa Inggris ini cocok ya. Dalam satu pertemuannya itu 30 menit ya. Karena fokus anak itu kan terbatas ya. Jadi kita bikin 30 menit tapi engaging, tapi interaktif, tapi komunikatif, karena satu kelasnya itu nggak sampai cuman ada sekitar 4 anak aja dalam satu
maksimal itu 4 anak aja dalam satu meeting room. Jadi anak itu bisa dapat kesempatan mendapat input bahasa yang bervariasi dari gurunya, dari teman-temannya juga. Jadi dapat interaksi dengan gurunya, dengan interaksi dengan teman-temannya juga. Nah, di sini juga bisa jadi kesempatan untuk anak menggunakan bahasa. Siapa tahu karena di rumah mungkin nggak ada yang diajak ngomong bahasa Inggris ya, jadi mereka nggak punya wadah untuk memproduksi bahasa. Nah, bisa nih saat les itu kan ada wadah ya untuk dia menggunakan bahasa Inggrisnya. Dan kebetulan Up English Surabaya ini juga bisa menyediakan bimbingan untuk pelajaran sekolah. Nah, pelajaran sekolah kan biasanya menyangkut grammar ya. Nah, itu misalnya papa, bunda, dan ayah tidak punya pengetahuan dalam bidang itu, kita bisa bantu nih Up English Surabaya. Bisa dihubungi, nomornya itu nanti yang itu bisa di-scan ya, yang barcode-nya bisa di-scan, nanti bisa langsung terhubung dengan CP kami. Oke deh, segitu aja dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan. Terima kasih. Oke, Bunda dan Ayah yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin ini Kamuna ada satu dari Bunda Lina. Oke, silakan. Adakah resiko mengajarkan bahasa Inggris sebelum usia 4 tahun atau semakin awal diajarkan semakin baik? Bunda Lina, kebetulan nih, saya udah siapin pembahasan tentang ini. Karena biasanya salah satu hal yang jadi pro dan kontra itu adalah ajarin bahasa Inggris atau enggak ya. Nanti takutnya anak saya diajarin bahasa Inggris, nanti jadi ini nggak bisa ngomong bahasa Indonesia gitu, atau telat ngomongnya. Ya. Ini tadi saya kebetulan ini saya habis baca sebuah jurnal penelitian ya. Sejak ini, bentar. Saya akan share kembali screen-nya. Nah, oke, tentang belum? Sudah muncul kan di sini ini? Ini sebenarnya udah sih, cuman masih muter-muter. Tunggu ya, tunggu sebentar. Coba saya ulangi. Nah, udah ya. Oke, jadi ternyata menurut penelitian itu bilingual itu anak menguasai 2 bahasa sekaligus itu ternyata tidak menyebabkan speech delay. Kalau penelitiannya gitu. Dari jurnal yang saya baca ini, memang mungkin mereka itu anak bilingual itu akan mulai bicaranya, mulai ngomongnya itu mungkin agak lebih telat daripada anak yang monolingual yang hanya diajarkan satu bahasa. Tapi telatnya itu masih dalam range normal gitu loh, masih dalam batas normal gitu ya, bukan yang red alert gitu, bukan yang apa? Bahaya gitu, keterlambatan yang bahaya gitu, enggak. Gitu. Asalkan, nah ini ada asalkannya nih, asalkan konsisten. Asalkan konsisten ya. Jadi konsisten itu dalam artian struktur bahasanya. Jadi
Jangan mencampurkan, sebentar ya, mohon maaf. Sambil menunggu, Bunda dan Ayah ada yang mau bertanya lagi? Ayo, yang ingin lebih tahu dan mendalami nih tentang cara mengatasi tantangan yang Bunda dan Ayah rasakan saat mengajarkan bahasa Inggris di rumah. Atau apalagi nih, ayo Bunda, ayo Ayah. Nah, yang penting adalah konsisten. Konsisten ini konsisten dalam struktur bahasanya. Jadi dimohon tidak mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya gini, Dek, tolong dong dornya ditutup. Itu tuh apa tuh? Bukan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan bahasa Inggris, gunakanlah bahasa Inggris saja dalam satu kalimat utuh. Ya, boleh misalnya gini, aduh banyak nyamuknya nih, Dek, close the door please. Boleh, itu boleh ya, karena itu close the door please itu adalah sebuah frasa utuh, klausa utuh yang bisa dipakai untuk berkomunikasi. Nah, itu boleh seperti itu. Yang nggak boleh itu adalah mencampurkan bahasa dalam satu kalimat seperti tadi misalnya, Adek tolong close the door dong gitu. Nah, itu tuh tidak disarankan seperti itu. Atau konsisten melabeli objek. Nah, misalnya nih, misalnya kita memperkenalkan anak kepada satu objek, misalnya ini kita pertama kali ngenalinnya bus. Ya udah kita sebutnya bus terus saja sampai dia bisa memproduksi bahasa bus gitu. Baru nanti kita bisa masukin bahasa ininya, bahasa lainnya, bahasa Indonesianya misalkan. Bisa seperti itu. Konsisten melabeli objeknya misal. Jadi jangan misalnya misalnya Jadi jangan misalnya jangan gini misalnya, Dek, ini loh shark itu hiu. Tidak ya. Jadi untuk anak di bawah 4 tahun sebaiknya ya itu tadi. Jadi satu aja konsisten melabeli objeknya, apakah itu shark. Kalau shark ya udah shark aja. Sampai dia ngerti bahwa shark itu shark dan dia bisa bilang itu shark, nah baru deh kita bilang shark itu hiu. Nah, untuk anak umur 4, sekitar 4-5 tahun itu mereka udah aware, mereka udah sadar ada perbedaan bahasa. Gitu. Mereka sudah sadar ada perbedaan bahasa. Jadi dia ngerti kalau ini tuh bukan bahasa yang biasa saya gunakan. Dia udah ngerti perbedaan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Itu dia akan udah mampu switch, udah mampu berganti bahasa sekitar 4-5 tahun. Atau orangnya. Jadi ada sebuah metode yang misalnya ngajarin anak bahasa bilingual itu, misalnya mamanya yang ngomong bahasa Indonesia, papanya yang ngomong bahasa Inggris gitu. Boleh, itu dipakai seperti itu boleh. Ada satu teman saya yang menerapkan begitu, anaknya bilingual, trilingual malahan, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Itu begitu, dia konsepnya begitu. Sampai umur 2 tahun, itu begitu. Jadi mamanya ngomong bahasa Indonesia, papanya ngomong bahasa Inggris. Konsisten seperti itu. Terus, sampai 2 tahunan, sampai anaknya bisa ngomong, nah baru dia ini, udah bisa switch itu tadi. Jadi sama mama, karena udah bisa ngomong ya, jadi dia sama mamanya sekarang pun juga bisa berbahasa Inggris gitu. Mamanya tinggal nimpalinnya menyesuaikan dengan anak gitu. Jadi
Itu sih ya, boleh saja asalkan konsisten, itu syaratnya. Gitu Bu Melina, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Lalu untuk pertanyaan kedua dari Bunda Mita. Kalau mengajarkan sejak dalam kandungan gimana? Lalu gimana caranya? Sejak dalam kandungan ya. Um, Gimana ya? Kalau sejak dalam kandungan, sepertinya itu saya yang belum pernah ini ya, belum pernah baca ada penelitian tentang itu. Tapi saya rasa itu bisa aja sih, karena itu kan menjadi input ya, menjadi input. Boleh aja kalau mau dimulai sejak dalam kandungan, boleh. Karena apa yang ini apa yang dimulai periode emas itu kan dimulai sejak dalam kandungan ya, jadi itu bisa kita manfaatin sebaik-baiknya. Oke. Oke, terus ada pertanyaan lagi dari Bunda Hamuza. Kalau baca buku bahasa Inggris anak, apakah perlu kita translate saat bercerita? Oh, oke. Kalau mau baca buku bahasa Inggris pada anak. Oke. Nah, ini kita pakai prinsip konteks tadi, Bunda. Jadi, kalau mau baca bahasa Inggris, buku bahasa Inggris pada anak, itu bisa kita ikuti, bisa kita mulai dari membacakannya, membacakan ceritanya gitu ya, membacakan ceritanya. Misalnya kalau dari anak umur berapa ya, setahunan ya, atau setahunan kurang gitu, setahunan itu kita bacakan ceritanya ya. Itu kan anak lama-lama kalau kita bacakan terus kan dia udah hafal tuh sama ceritanya, ya kan? Oh, halaman ini tuh ceritanya ini, halaman ini tuh monyetnya dikejar sama macan misalnya. Oh, halaman ini gambar ini tuh monyetnya lari manjat pohon misalnya gitu. Itu kan anak udah bisa tuh hafal ya. Kalau kalau anak-anak saya begitu, jadi sampai hafal halaman ini tuh bunyinya ini, halaman ini. Nah, itu bisa kita bacakan dulu seperti itu sampai anak hafal ceritanya. Kemudian kalau sudah ya, itu bisa kita bacakan bahasa Inggrisnya. Kemudian dari situ anak nanti akan guessing meaning from the context. Menebak, kalau dalam bahasa itu ada begitu ya. Menebak atau mengasumsikan arti dari konteks. Nah, itu jadi kekuatan konteks itu sampai seperti itu. Jadi mereka akan bisa menebak makna dari konteks. Karena dia sudah hafal ceritanya. Halaman ini tuh ceritanya ini. Kemudian saat kita bacakan kalimatnya dalam bahasa Inggris itu nanti dia akan ngerti dari situ tanpa kita translating. Gitu, Bunda. Mudah-mudahan menjawab ya. Lalu ada lagi dari Bunda Genggam. Kalau misal grammar bisa mengikuti sendiri asal komunikatif tadi, saya pernah dinotis guru bahasa Inggris murid umur 3 tahun untuk diajarkan konsep yesterday sama tomorrow. Di situ saya agak bingung, Mbak. So, how ya, Mbak, cara mengatasinya? Oke, sebentar. Saya coba. Misalkan gimana nih? Maksudnya gimana nih? Saya pernah dinotis guru bahasa Inggris murid untuk diajarkan konsep yesterday sama tomorrow. Oh, oke. Mengatasi apa nih? Maksudnya masalahnya apa? Masalahnya di mana? Mungkin udah genggam bisa diperjelas kembali pertanyaannya. Oh, oke. Mungkin begini ya, kalau yang saya tangkap sih ini ya, untuk mengajarkan konsep yesterday. Oh, oke. Nah, tidak perlu diajarkan secara eksplisit ya grammarnya itu. Jadi misalnya gini, bisa kita pakai pakai kekuatan konteks itu tadi. Misalnya dari cerita itu kita bisa tuh kita cari resource-nya dulu pastinya yang pas gitu. Resource-nya apa? Sumber belajarnya dari mana?
mungkin dari cerita atau dari apa gitu. Nah, dari situ kalau ada repetisi, misalnya I will apa ya, misalnya I will go for a picnic tomorrow. Terus misalnya I will apa gitu. Jadi ada itu yang kita tekankan di situ dari repetisinya, dari repetisinya. Kalau dari story, cerita itu kan ada konteksnya. Nah, jadi dari repetisi itu kita bisa tanamkan, kita bisa ajarkan grammarnya dari situ. Kalau anak banyak repetisi, dia akan notice sendiri. Oh, aku akan pakai I will. Oh iya, nanti ngomongnya begini. Gitu. Jadi tadi pagi banget itu anak saya gitu. Tiba-tiba nanyain gini, Mami gitu, where's the temperature? Saya kaget dong loh. Ini anak tiba-tiba ngomong where is the temperature? Gitu. Ternyata jadi gini, jadi anak saya semalam itu, anak saya yang pertama yang semalam itu ngeluh nggak enak badan gitu. Jadi saya ukur suhu badannya pakai termometer gitu. Pakai termometer. Nah, kemudian itu pagi-paginya anak saya nomor 2 itu kepengen mainan termometer itu kali ya. Terus dia nanyain, Mommy, where's the temperature? Gitu. Padahal saya nggak pernah tuh ngajarin. Nah itu tuh dia itu menggunakan konteks dari situ. Jadi dia punya pengetahuan tentang struktur where is untuk menanyakan menanyakan benda gitu. Where is benda? Gitu. Terus dia pernah dengar kata temperature. Terus dia gunakan dalam konteks itu, dalam situasi itu. Dia nggak ngerti bahasanya termometer ini apa, tapi dia ngerti temperature, dia ngerti temperature, dan dia merasa itu sesuai konteksnya. Akhirnya dia gunakannya. Gitu. Jadi kekuatan konteks itu di situ. Jadi dia akan tahu di mana saatnya dia akan menggunakannya. Gitu. Dengan repetisi itu, biasanya kita ngasih pengertian tentang grammar itu dari repetisi dan konteks. Itu sih Bunda Genggam. Jadi tidak kita kasih formulanya gitu. Untuk future tense itu subject tambah will tambah itu enggak sih. Oke, begitu. Ada yang ingin bertanya lagi, Bunda dan Ayah? Ini ya, jadi sorry. Oh ya, ini ada tambahan dikit nih tentang bilingual tadi ada yang belum saya sampaikan nih. Ayo, boleh. Jadi ada begini. Proses bahasa proses produksi bahasa anak itu, jadi anak itu akan berada dalam silent period atau non-verbal period, di mana dia belum bisa keluar gitu, belum keluar. Jadi dia cuma dengar aja, dia mengumpulkan informasi aja. Jadi jangan khawatir Bunda dan Ayah kalau misalnya udah saya ajak ngomong bahasa Inggris tapi nggak mau gitu, tapi nggak mau ngobrol bahasa Inggris misalnya, itu mungkin saja dia sedang berada di silent period. Dia belum punya bekal gitu ya, dia merasa belum punya bekal yang cukup, belum punya kosakata yang cukup, belum punya pengertian tentang konteks yang cukup, sehingga dia tidak belum keluar gitu, belum keluar bahasanya. Kemudian dia akan meniru. Jadi meniru itu tadi meniru klausa yang atau frasa atau klausa yang kita ucapkan gitu. Misalnya kita bilangnya apa, itu dia akan meniru itu. Misalnya close the door please gitu. Maka dia akan juga ngomong itu, akan keluar itu nantinya. Ya, close the door please. Saat dia menemukan ada saat yang tepat untuk dia ngomong, dia bisa keluar tadi close the door please, seperti apa yang kita biasa contohkan. Kemudian sampai pada tahap yang selanjutnya, yaitu dia akan memproduksi bahasanya sendiri. Dia udah berbekal itu tadi close the door please gitu. Terus kemudian dia berbekal mungkin vocabulary tentang benda-benda lain yang ada di rumah, misalnya habis mainan itu tadi melabelin alfabet di rumah gitu. Dia tahu oh window, ini namanya window. Akhirnya dia bisa memproduksi sendiri close the window please, meskipun dia tidak pernah mendengar itu dari kita, nggak ada contohnya.
Seperti yang saya contohin anak saya tadi itu, dia bisa itu namanya dia sudah memproduksi bahasa sendiri. Where is the temperature gitu? Nggak, ya salah sih, emang salah. Tapi itu adalah bukti bahwa dia sudah dalam tahap memproduksi bahasa sendiri. Gitu. Dia sudah punya kepercayaan diri yang cukup, dia sudah punya bekal vocab yang cukup, konteksnya cukup, gitu. Jadi dia bisa produksi. Gitu. Lalu ada satu lagi nih Kak, dari Bunda Laras. Bagaimana caranya mengajari anak untuk melabeli objek? Apakah perlu mengenalkan benda dalam dua bahasa sekaligus dalam satu waktu? Contoh, ini pintu, this is pintu. Apakah seperti itu? Atau kenalkan satu persatu dalam waktu yang berbeda? Bagaimana Kak? Oke, nah tadi itu seperti yang saya bilang, di ini ya, masih di bilingual ini ya, konsisten Bun. Jadi misalnya nih, misalnya boleh sih, maksudnya bunda dan ayah boleh mengenalkan bahasa Inggris itu apa ya, sesuai dengan ya senyamannya aja gitu. Maksudnya gini, kalau saya pribadi itu biasanya kalau untuk hal-hal yang sering ditemui sehari-hari ya, itu biasanya saya pakai bahasa Indonesia. Misalnya kayak ya gampang aja, hewan gitu ya. Kucing itu saya kasih tahu ini kucing gitu, kucing. Tapi misalnya dia lihat shark gitu ya, shark dari video Baby Shark gitu. Dia pertama kali tahu shark itu dari video Baby Shark. Maka seterusnya kan saya labelin itu shark. Bilangnya saya shark, nggak pernah ini hiu, nggak. Sampai dia pada tahap yang sekitar umur 4 tahun, itu sampai dia udah kayak bahasa Indonesianya sudah dia kuasai betul, baru saya bilang shark itu bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia. Shark itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya hiu. Jadi tidak dalam satu waktu, tidak. Nah, ini untuk menentukan yang mana di labelin bahasa Indonesia, yang mana di labelin bahasa Inggris itu tergantung sih senyamannya bunda dan ayah. Lalu ada lagi satu pertanyaan nih, Kak, yang untuk yang terakhir ya, dari Bunda Widuri. Sekarang banyak sekali aplikasi belajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Menurut Mam Una, apakah efektif pembelajaran menggunakan aplikasi ini untuk anak usia dini yang notabene screen time-nya juga masih harus dibatasi? Bagaimana? Nah, oke. Nah, ini tadi ada di dalam jurnal ilmiah yang saya baca tadi gitu. Nah, ini termasuk salah satu tadi ya, prinsip language development, prinsip perkembangan bahasa. Jadi salah satu prinsip perkembangan bahasa itu adalah responsif, kayak responsif. Jadi kalau aplikasi belajar itu kan tidak responsif ya, anak karena dia kan nah ini aku juga belum tahu sih aplikasi belajarnya yang seperti apa gitu, tapi pokoknya gini, intinya itu tadi, prinsipnya itu tadi, anak itu kan belajar bahasa lebih baik saat responsif. Kalau aplikasi belajarnya itu tidak memberikan respons ya, misalnya dari bayi itu kan anak udah belajar berkomunikasi dari respons kan. Misalnya dia bayi membuat suara ngoceh-ngoceh gitu. Kemudian dia melihat respons orang tua atau pengasuhnya gitu, melihat respons pengasuhnya. Senang misalnya, tersenyum gitu. Oh, ternyata begini itu membuat mamaku tersenyum gitu misalnya. Atau misalkan dia menangis, misalnya bayi menangis, aku lapar gitu, terus dia menangis. Itu kan cara bayi berkomunikasi dengan menangisnya. Menangis. Kemudian ternyata, responsnya mamaku, aku menangis seperti ini, responsnya mamaku segera memberikan apa yang aku inginkan. Nah, itu tuh dari bayi sebenarnya anak tuh udah belajar dari respons gitu. Jadi yang penting adalah di situ responsif. Kalau berkomunikasi
seperti ini dengan dengan live gitu ya, dengan orang gitu ya, langsung itu kan misalnya anak ngomong apa kita ngejawab, kita bisa kasih respons langsung. Nah itu tuh anak belajarnya dari situ sebenarnya. Gitu. Jadi aku kurang tahu aplikasi belajarnya apakah bisa seperti itu. Kalau bisa ya boleh dicoba. Kalau tidak ya mungkin tidak akan seefektif ini ya komunikasi langsung. Demikian. Oh, ini mungkin satu lagi kali ya Kak, dari Bunda Hamuza. Kalau mamanya kurang kompeten ini gimana? Apakah lebih baik dikursuskan? Kurang kompetennya gimana nih, Mom? Bunda Hamuza. Kurang kompetennya gimana? Bagaimana? Kalau menurut saya sih ya karena sebenarnya kalau mengajarkan bahasa Inggris pada anak itu kita tidak perlu punya kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni karena kan simple gitu ya. Sama anak itu emang harus simple aja supaya bisa dimengerti dengan mudah gitu. Jadi kurang kompetennya itu seperti apa? Kayaknya cukup kompeten lah, pede lah. Harus pede dong, Mom. Dari Bunda Hamuza katanya pronunciation-nya Kak. Oh, untuk pronunciation. Nah, ya. Ini ada ini nih, ada materi tentang pronunciation. Tunggu ya, saya share ya. Untuk pronunciation. Nah, oke. Mungkin untuk bunda dan ayah lainnya yang mengkhawatirkan tentang pronunciation, ini ada beberapa fakta yang perlu diketahui oleh bunda dan ayah semuanya. Bahwa sebenarnya anak itu, ya memang betul, anak itu akan bisa mendeteksi perbedaan dalam pelafalan kata. Jadi dia akan tahu, akan aware gitu ya dengan pronunciation kita atau pelafalan kata. Dan sebenarnya aksennya anak itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Jadi tidak hanya dari orang tuanya, tapi juga dari sumber bahasa lain yang dia dengarkan. Seperti yang saya bilang tadi, salah satu prinsip perkembangan bahasa kan anak itu harus harus terpapar sumber bahasa dari yang bervariasi gitu. Jadi mungkin misalnya kalau bunda dan ayah tidak merasa pronunciation-nya kurang ini nih, boleh menggunakan media belajar, misalnya video yang bisa aksennya gitu, untuk supaya anak bisa nangkep aksennya gitu ya. Dan jangan khawatir, aksen ini nanti akan terus berubah ya, terus nggak fix gitu, nggak fix. Karena ini akan terus berubah sampai usia remaja. Kalau menurut penelitian itu mulai usia remaja itu mulai agak susah menguasai pronunciation gitu. Jadi masih punya waktu sampai usia remaja nih, teens gitu, sampai usia itu untuk bisa memperoleh aksen yang diinginkan. Tapi sekali lagi ini ya, untuk membesarkan hati bunda dan ayah yang merasa tidak kompeten ini ya masalah pronunciation, jangan khawatir bunda dan ayah. Selalu ada unsur budaya dalam bahasa. Jadi kita tidak pernah bisa memisahkan budaya dari bahasa. Contohnya gini aja deh, karena nggak ada fix pronunciation yang benar gitu, nggak ada sebetulnya. Malah ya karena pertama kali selama ini kan yang kita kenal kan ada dua ya, British English sama American English itu kan. Nah, bahkan adanya perbedaan British English dan American English ini pun karena apa? Karena perbedaan budaya gitu loh. Tapi sekarang kan makin mendunia ya bahasa Inggris. Jadi nggak cuma ada British English dan American English, ada Australian English, ada Chinese English, ada Singaporean English. Karena kalau kita ke Singapura bisa-bisa kita ditanya, have you makan yet? Gitu. Bahasa Inggris tapi kok ada kata makannya gitu. Ya ini emang lu soalnya di Singapura begitu gitu. Jadi misalnya kita nih orang Surabaya terus bahasa Inggrisnya agak medok-medok Surabaya, ya nggak apa gitu, karena memang itu sudah ya itu memang efek dari
budaya dalam bahasa gitu. Ya pokoknya nggak jauh-jauh lah pelafalannya. Misalnya cucumber itu cucumber gitu ya nggak apa-apa. Pokoknya jangan dibaca cucumber gitu aja ya nggak apa-apa lah kayaknya Bunda ya. Gitu Bunda, jadi berbesar hatilah. Insya Allah kompeten kok. Jangan mikir yang berat-berat. Kan simpel-simpel aja kok sama anak-anak ini. Nah, sudah terjawab ya Bunda Hamuza. Jangan berkecil hati karena masih banyak cara ya Kamuna untuk belajar mengajarkan bahasa Inggris pada anak. Betul. Kalau untuk masalah pronunciation aja sih kayaknya nggak perlu dikhawatirkan gitu ya. Itu tadi pokoknya nggak terlalu jauh-jauh gitulah pelafalannya. Iya Kak. Oke. Pertanyaan yang dijawab sama Kamuna sungguh membantu ya untuk Bunda dan Ayah dalam mengajarkan bahasa Inggris pada anak. Mudah-mudahan ya. Ya. Pastinya Kak sangat membantu dan penjelasannya juga jelas dan mudah dipahami oleh saya juga dan mungkin oleh Bunda dan Ayah yang ada di sini. Oke, sebelum sesi penutupan, saya akan memberikan kesimpulan dari acara webinar kali ini. Yang pertama, kalau untuk prinsip bahasa itu ada 6 ya, Bunda, yang harus diketahui. Yang pertama yaitu harus terdapat dulu paparan atau exposure, sehingga anak itu mulai belajar dari stimulus, dari sumber yang ada untuk input ke merekanya. Terus yang kedua yaitu minat anak. Nah, kalau untuk minat anak itu jadi anak akan semakin menarik gitu untuk belajar bahasa Inggris. Yang ketiga, gunakan konteks atau kata-kata yang lebih bermakna. Yang keempat, orang tua juga harus interaktif dan responsif. Jika anak berceletuk, misalkan berceletuk dalam bahasa Inggris, Bunda dan Ayah juga ditimpalinya juga harus dengan bahasa Inggris. Terus yang kelima itu grammar dan vocabulary itu untuk di usia sekarang, mungkin di usia yang ini belum terlalu harus banget strict ke grammar atau ke grammarnya ya Kak. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin dari input atau stimulus dari berbagai media pembelajaran, anak juga akan sendirinya terstimulasi ya, Kamuna. Dan terus yang keenam yaitu berikan input bahasa yang bervariasi. Jadi untuk kosakotanya atau struktur bahasanya juga Bunda dan Ayah bisa lebih memberikan gitu sumbernya dari video, YouTube, dan lain-lain. Terus contoh aktivitasnya juga bisa dari lagu ya. Lagu itu mungkin salah satu cara yang efektif gitu karena lagu anak-anak biasanya repetitif ya, Kamuna. Terus buku atau mainan, dadu berisi kata kerja, permainan Simon Says, treasure hunt, terus dan lain-lain. Yang penting itu adalah repetisi, konsistensi, serta komunikasi Bunda dan Ayah sehari-hari pada anak. Nah, dan Bunda dan Ayah juga misalkan ada yang berkecil hati, janganlah berkecil hati ya Bunda, karena ada jalannya untuk memberikan pengajaran kepada anak. Dan mungkin Bunda dan Ayah juga bisa mengikuti salah satu learning atau pembelajaran jasa dari Kak Muna Fitria ya di UP English Surabaya Interactive Fun Learning via Zoom 30 menit per meeting dan ada meetingnya 2 kali per minggu. Nah, mungkin segitu. Oh iya, dan nanti ada ini saya bakal bagikan link drive untuk materinya ya, Bunda dan Ayah. Sebentar. Ini link drive-nya. Dan ini juga Bunda dan Ayah untuk link upset.
Baik. Jadi materinya bisa diakses lewat Drive ini ya? Iya, lewat Drive itu. Baik, segitu kesimpulan dari saya. Terima kasih kepada Kamuna, kepada Bunda dan Ayah, juga kepada community partner kita, komunitas Cacabun, Momunity, dan juga Fun with Mami. Oh iya, dan Fun with Mami ini merupakan community partner kita yang sering juga untuk buat kuliah WhatsApp dan juga webinar gratis. Mungkin yang penasaran bisa cek IG-nya di Fun with Mami, Fun with Mommy, ya Bunda dan Ayah. Nah, dan jangan lupa untuk ikut webinar BIP and Book selanjutnya ya. Alhamdulillah webinar ini telah berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait sekaligus BIP and Books dan juga Kamuna. Saya tutup acara webinar malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi Terima kasih Kamuna. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Kak Putri, BIP and Books atas kesempatannya, juga Bunda dan Ayah semua yang sudah hadir. Ya.